Halo, assalamualaikum CS, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah seorang tahanan Brazil yang selama 5 tahun penuh menggali terowongan rahasia untuk melarikan diri. Ia menggali setiap malam sedikit demi sedikit dengan alat seadanya. Hanya berbekal sendok logam, potongan besi, dan tekad yang tidak pernah padam. Namun ketika hari pelarian itu tiba, ketika ia yakin kebebasan sudah di depan mata, justru muncul di ruang penjaga penjara. Sebuah akhir yang begitu ironis, lucu, dan tragis dalam waktu yang bersamaan. Dan sekarang mari kita mulai kisah panjang ini dari awal hingga ironi terbesar dalam hidup seorang tahanan bernama Wanderley. Hari pertama Wanderley masuk penjara adalah hari ketika hidupnya seperti ditutup oleh pintu besi yang berat. Ia menempatkan sebuah sel sempit berukuran 4 kali 3 meter. Dengan tembok yang lembab, bau kapur lembab, dan ventilasi kecil di sudut atas yang hampir tidak memberi udara segar. Namun ada hal yang selalu ia tatap, retakan kecil di lantai selnya. Retakan itu bukan apa-apa, hanya garis tipis seperti goresan kecil yang kebetulan terbentuk akibat usia bangunan yang sudah tua. Tapi bagi Wanderley, itu adalah celah harapan. Ide pelarian tidak muncul tiba-tiba. Ide itu muncul setelah berminggu-minggu menjalani rutinitas penjara yang membosankan. Bangun pagi, apel makan, duduk, tidur, ulang lagi. Rutinitas itu menghancurkan mental siapapun yang berada di dalamnya. Saat itulah ia mendengar cerita dari 2 tahanan tua yang sedang ngobrol di kantin tentang seorang narapidana puluhan tahun lalu yang pernah kabur melalui terowongan. Cerita itu menempel di kepala Wanderley. Ia terus memikirkannya ketika malam, ketika mandi, ketika hendak tidur. Hingga suatu malam ia memandang retakan kecil di lantai itu. Dan untuk pertama kalinya pikirannya berkata, mungkin dari sini. Di malam itu, ketika seluruh penjara mulai tenang dan penjara mulai kelelahan, Wanderley mengambil sendok logam yang ia selipkan dari kantin. Ia jongkok di lantai, menyalakan tekad, dan mulai mengikis bagian retakan itu. Tidak banyak, hanya kikisan kecil sebesar debu, tapi itu adalah langkah pertamanya menuju pelarian 5 tahun. Pada awalnya, ia menggali tanpa rencana besar. Ia hanya ingin melihat sejauh apa ia bisa masuk ke bawah lantai. Setiap malam, ia hanya mengikis beberapa menit lalu menutupinya kembali dengan kain kumal agar tidak diketahui penjaga. Setiap suara langkah penjaga membuat jantungnya berhenti. Setiap suara kunci berputar membuatnya panik, namun perlahan tapi pasti. Tanah di bawah retakan itu mulai melebar. Pada akhir bulan pertama, ia berhasil membuat lubang sebesar kepala tangan. Masalahnya datang segera setelah itu. Bagaimana menyembunyikan tanah hasil galian? Ia memasukkan sedikit tanah ke dalam kantong pakaian ketika jam olahraga, lalu menaburkannya diam-diam di antara rerumputan. Kadang tanah itu ia simpan di kotak sabun bekas, lalu dibuang sedikit demi sedikit ke saluran pembuangan. Proses ini sangat lambat, tapi Wanderley tidak sedang mengejar kecepatan. Ia mengejar kemungkinan. Tahun pertama berlalu dengan terowongan sepanjang sekitar 1 meter. Masih sangat pendek, masih belum ada bentuk, namun cukup membuat Wanderley yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Masalah berikutnya adalah alat. Sendok pertama sudah bengkok parah, sendok kedua patah, ia membutuhkan alat yang lebih kuat. Kesempatan itu datang saat seorang penjaga ceroboh menjatuhkan potongan besi kecil dari set perkakasnya. Wanderley mengambilnya dengan kecepatan refleks, menyembunyikannya di balik kasur tipisnya. Potongan besi itu menjadi alat penggali yang jauh lebih efektif. Ia mulai menggali lebih cepat, lebih dalam, lebih berani. Namun semakin dalam terowongan itu, semakin besar resiko runtuh. Beberapa kali ia berhenti karena mendengar suara krek kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan di saat seperti itu, ia sadar. Terowongan ini bukan lagi proyek kecil. Ini menjadi bagian dari hidupnya. Setiap malam ia masuk ke lubang sempit itu, merayap dengan tubuh meringkuk, menghirup debu tanah, hampir tidak bisa bernafas. Kegelapan di dalam terowongan bukan kegelapan biasa. Itu adalah kegelapan yang menelan pikiran. Namun ia terus menggali, sebab bagi Wanderley tidak ada jalan kembali.
Tahun ketiga menjadi masa paling berat bagi Wanderlei. Pada tahun ini, terowongan sudah mencapai panjang sekitar 3 meter. Cukup untuk membuatnya merangkak jauh dari sel. Namun, dari sinilah masalah psikologisnya mulai menyerang. Semakin panjang terowongan, semakin sedikit cahaya yang masuk, semakin sedikit udara yang tersisa, dan semakin lama Wanderlei harus berada dalam posisi meringkuk sempit seperti ular yang terjebak di dalam lubang. Pada tahun-tahun awal, ia hanya menggali di dekat sel, tapi kini ujung terowongan itu sudah cukup jauh sehingga ia harus merangkak 2 menit, menunggu napas stabil, lalu menggali di ujung gelap itu. Setiap malam, ia membawa potongan roti kecil untuk dimakan diam-diam saat menggali, bukan sebagai makanan, tapi sebagai pengalih rasa takut. Karena pada tahun ketiga, ia mulai mendengar sesuatu, suara-suara dari tanah. Tidak jelas, tidak keras, hanya suara samar seperti bisikan tertahan atau seperti seseorang berjalan di atas lantai. Tapi suara itu tidak pernah stabil. Terkadang ia mendengar langkah-langkah ringan, kadang suara seperti gesekan, kadang seperti angin yang lewat, padahal tidak ada angin di bawah tanah itu. Pada awalnya ia mengabaikan. Hingga suatu malam ketika ia menggali terlalu cepat, ujung terowongan retak dan tanah runtuh sedikit. Dalam momen itu, ia terjebak sekitar 5 detik, hanya 5 detik. Namun 5 detik itu terasa seperti mati perlahan. Ia merasakan tanah menutup sebagian wajahnya. Ia tidak menggerakkan tangan, dadanya sesak seperti ditekan batu besar. Setelah berhasil keluar, ia berbaring di terowongan, menggigil, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pada malam itu, ia hampir menyerah. Namun ketika ia kembali ke sel, melihat jeruji besi di jendela kecil, suara penjaga berteriak seperti bau penjara dan juga seperti suara logam. Ia sadar, kalau aku berhenti, aku akan mati di sini. Kalau aku lanjut, aku mungkin mati juga. Tapi setidaknya aku mati sambil mencoba. Dan dengan itu, ia melanjutkan. Kisah pelarian tidak selalu maju. Terkadang ia mundur. Dan tahun ketiga adalah masa mundur terbesar Wanderlei. Pada suatu malam, hujan deras turun, tanah menjadi lebih lembab. Terowongan yang selama ini rapuh menjadi semakin riskan. Ketika Wanderlei masuk ke dalamnya, ia merasakan udara lebih lembab dari biasanya. Tapi ia mengabaikan. Ia berpikir itu hanya karena hujan. Beberapa jam kemudian, di tengah penggalian, tanah di sisi kiri terowongan retak lebih besar daripada biasanya. Ia berhenti, ia memegang dinding terowongan dengan telapak tangan. Ia mendengar suara lirih, krik, krik, krik. Kemudian, brrr, sebagian dinding terowongan runtuh. Bukan keseluruhan memang, tapi cukup untuk menimbun kaki dan pinggangnya. Ia mencoba menarik tubuhnya, tapi tidak bisa. Ia terjebak dalam gelap, tanpa suara, tanpa pertolongan. Dalam panik itu, Wanderlei hampir pingsan. Ia merasa sedang dikubur hidup-hidup. Untungnya, ia membawa potongan besi kecil yang biasa dia pakai untuk menggali. Ia memutar tubuhnya, meraih alat itu, dan mulai menggali tanah yang menimbunnya. Butuh waktu 50 menit untuk melepaskan diri, dan ketika ia keluar, tubuhnya bergetar seperti daun diterpa angin. Ia kembali ke sel dengan tubuh penuh lumpur. Temannya menyangka ia baru saja jatuh di kamar mandi. Tidak ada yang tahu ia hampir mati. Malam itu ia tidak menggali. Ia hanya duduk, memeluk lutut, menatap lantai dan bertanya, apakah aku masih percaya pada kebebasan ini? Namun keesokan malamnya, ia kembali ke terowongan. Karena bagi Wanderlei, rasa takut tidak bisa mengalahkan rasa benci terhadap jeruji besi. Di tahun keempat, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Terowongan tidak lagi hanya menjadi lubang di bawah tanah. Ia mulai terasa seperti jalan yang semakin jelas arahnya. Pada tahun ini, Wanderlei mulai yakin bahwa ia mendekati area di luar penjara. Ia merasakan udara sedikit lebih hangat. Ia mendengar suara yang ia pikir suara kendaraan jauh di luar tembok. Ia merasa sangat dekat. Saking yakinnya, ia mulai menambahkan penyangga-penyangga sederhana berupa potongan karton bekas, kayu tipis dari kotak penyimpanan rusak,
Gulungan kain, potongan rak tua yang ia bongkar diam-diam, semua itu ia gunakan untuk menopang dinding agar tidak runtuh. Walaupun hasilnya tampak rapuh, cukup membuatnya percaya terowongan tidak akan memakan korban lagi. Di tahun keempat, Wanderlei mulai memikirkan dunia luar dengan cara yang lebih intens. Setiap malam sambil menggali, ia membayangkan bagaimana rasanya berlari tanpa dibatasi pagar, bagaimana rasanya makan makanan panas di restoran kecil, bagaimana rasanya tidur tanpa penjaga berteriak, bagaimana rasanya memeluk ibunya setelah bertahun-tahun. Ia mulai memberi nama pada terowongan itu Lorong Kebebasan. Nama itu membuatnya tertawa kecil, namun nama itu pula yang membuatnya terus melangkah. Pada titik ini, ia merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. Terowongan panjang itu bukan hanya jalan keluar, itu adalah bukti kerja keras yang tak bisa ia buang begitu saja. Singkat cerita, sampailah dia ke tahun penentuan. Tahun ketika terowongan itu mencapai panjang 7 meter. Tahun ketika Wanderlei yakin ia hanya butuh beberapa minggu lagi untuk keluar. Tubuhnya semakin kurus, tangannya penuh kepalan keras, tulang punggungnya sakit setiap hari karena terlalu sering membungkuk. Namun ia tidak peduli. Setiap kali ia menyentuh dinding terowongan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Dikit lagi, sedikit lagi." Hingga suatu malam, setelah 5 tahun penggalian tanpa henti, ia merasakan sesuatu berbeda. Saat menggali ujung terowongan, tanah terasa lebih longgar, udara lebih hangat, dan lebih berbau minyak, bau yang mirip lorong penjara. Tapi ia tidak mengetahui itu. Ia menggali lebih cepat, lebih keras, lebih semangat, hingga akhirnya muncul cahaya kecil dari celah tanah. Wanderlei berhenti, napasnya tercekat. Matanya berkaca-kaca. 5 tahun pengorbanan akhirnya mencapai ujung. Ia tidak tahu bahwa ia sedang melangkah menuju ironi terbesar dalam hidupnya. Sekitar pukul 3 dini hari, semua penjara mengantuk. Suara penjara sunyi. Wanderlei masuk ke terowongan untuk terakhir kalinya. Ia merangkak, melewati belokan kecil, melewati dinding penyangga, melewati kegelapan, dan ketika ia mendekati lubang cahaya, ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia mendorong tanah terakhir dengan kedua tangan. Ia mendorong wajah keluar dari lubang. Lalu, ia melihat sepasang sepatu hitam bersinar. Sepatu itu bergerak, kemudian suara berat terdengar. "Hei, kamu dari mana keluar?" Wanderlei mendongak dengan sangat pelan. Ia melihat meja kayu, ia melihat monitor CCTV, ia melihat termoskopi, ia melihat 3 penjara menatapnya dengan wajah bingung setengah marah. Ia tidak percaya. Ia berada di ruang penjaga penjara. Setelah 5 tahun menggali terowongan sunyi, setelah bertahun-tahun merangkak dalam kegelapan, setelah sakit, takut, hampir mati, ia muncul tepat di tempat yang paling salah di dunia, ruang penjaga. Ujung pelarian adalah kantor musuhnya sendiri. Penjaga itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu serius? 5 tahun buat kesini?" Wanderlei tidak menjawab, ia hanya menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil. Tawa yang pahit, tawa yang ironis, tawa yang hanya bisa muncul dari seseorang yang menghabiskan hidup untuk menggali ke arah yang salah. Wanderlei akhirnya ditangkap secara ulang. Penjaga lain datang, beberapa tertawa, beberapa menggeleng tidak percaya. Berita ini menyebar di Brazil. Di media lokal ia dijuluki "O Escapista Mais Azarado", pelarian paling sial. Petugas yang memeriksanya bertanya, "Kenapa kamu pikir terowongan itu menuju keluar?" Wanderlei menjawab pelan, "Karena aku mengikuti arah udara, tapi ternyata itu arah AC ruang penjaga." Semua orang dalam ruangan itu terdiam. Beberapa detik kemudian mereka tertawa, terbahak-bahak, bukan mengejek, tapi karena ini benar-benar absurd. Terowongan Wanderlei menjadi legenda, bukan karena keberhasilannya, tapi karena ironi paling besar yang bisa dialami seorang tahanan. Kisah ini kisah Wanderlei mengajarkan kita satu hal besar. Kerja keras tidak ada artinya jika arahnya salah.
Ia menggali selama 5 tahun, tanpa berhenti, tanpa lelah, tanpa menyerah. Namun ia lupa satu hal, sesekali kita harus berhenti dan bertanya, apakah arah yang kutuju benar? Karena terkadang kita sedang berjuang mati-matian menuju sesuatu yang ternyata justru membawa kita ke tempat yang paling salah. Kisah ini adalah tragedi, namun juga komedi, ironis tapi penuh makna. Dan dengan itu, selesailah cerita super panjang ini, kisah tentang terowongan yang memakan 5 tahun hidup seseorang dan membawanya tepat ke ruang penjara. Terima kasih buat para CS yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.